Salam sejahtera bagi kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-8, pengharapan perjanjian baru. Senin 14 November, aku akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1-3. Sudah hampir 2000 tahun sejak Yesus berjanji untuk datang kembali. Bagaimanakah kita dapat membantu orang lain melihat bahwa terlepas dari waktu yang sangat lama, yang sebenarnya tidak masalah, janji ini relevan bahkan dengan generasi kita begitu lama dihapus dari saat Yesus mengucapkannya. 4 kali di kitab Wahyu Yesus menyebutkan, "Aku datang segera." Wahyu 3 ayat 11, Wahyu 22 ayat 7, 12 dan 20. Harapan akan kedatangannya yang segera mendorong misi gereja para rasul dan memenuhi kehidupan orang-orang Kristen tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad dengan harapan. Tetapi generasi demi generasi telah mati dan peristiwa yang dijanjikan ini belum terjadi. Dengan demikian, banyak yang bertanya, berapa lama lagi kami harus mengkhotbahkan bahwa Yesus segera datang? Apakah kata-kata ini menghasilkan harapan yang tidak nyata? Banyak orang Kristen yang mengeluh tentang penundaan yang lama, tetapi bagaimana kita pada kenyataannya mengetahui bahwa itu adalah penundaan yang lama? Kapan waktu yang tepat bagi Kristus untuk datang kembali? Apakah sudah 50 tahun yang lalu? 150, 500? Yang benar-benar penting adalah janji Alkitabiah bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Meskipun telah berabad-abad sejak Yesus naik, janji kedatangannya tetap relevan, bahkan sampai pada hari ini. Mengapa? Karena yang kita miliki hanya kehidupan yang singkat. Mazmur 90 ayat 10. Diikuti dengan istirahat tidak sadarkah diri di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 10. Dan kemudian kebangkitan terakhir, tanpa ada kesempatan kemudian untuk mengubah nasib. Ibrani 9 ayat 27. Sejauh menyangkut tiap-tiap orang yang mati, seperti disebutkan dalam pelajaran ketiga, karena semua yang mati hanya tertidur dan tidak sadar, kedatangan Kristus yang kedua tidaklah lebih dari 1 atau 2 saat setelah mereka mati. Untuk Anda, menurut pengalaman pribadimu, seperti untuk semua umat Tuhan dari segala usia, kedatangan Kristus tidak lebih dari sesaat setelah kematianmu. Sangat segera, bukan? Setiap hari yang berlalu membawa kita satu hari lebih dekat pada kemunculan yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus di awan-awan surga. Walaupun kita tidak tahu kapan Ia akan kembali, kita bisa pastikan bahwa Ia akan datang, dan itulah yang paling penting. Seorang pendeta berkhotbah, berdebat bahwa tidak peduli kapan Kristus akan kembali, yang ia pedulikan hanyalah bahwa Kristus pasti kembali. Bagaimanakah logika itu bekerja untuk Anda? Dan bagaimanakah itu membantu jika Anda berkecil hati karena Kristus belum kembali? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kita bisa buka dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mengapa kita harus bersuka cita menyambut hari kenaikan Yesus Kristus ke surga? Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, orang percaya memperoleh jaminan yang pasti tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang mengatakan janji ini adalah Tuhan Yesus sendiri, dan apa yang dijanjikan Tuhan pasti tidak pernah diingkarinya. Karena itu, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bagi orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, surga itu bukanlah sekedar angan-angan, tetapi sebuah kenyataan, karena di mana Tuhan Yesus tinggal, di situ pula kita tinggal. Jadi, keberadaan kita di bumi ini hanyalah sementara. Jika kemah, tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan karena ada jaminan dan pengharapan. Jangan pernah lupa bahwa Yesus akan datang segera. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya yang segera itu? Marilah kita tetap setia pada pengharapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran ini. Bantu kami agar kami selalu setia, teguh berpegang pada pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.